Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-346, dengan judul Terlahir Kembali. Langsung ke dalam alurnya. Bibir Huang Sanping bergetar, dan suaranya bergetar saat dia bertanya, kamu adalah Lin Ming. Lin Ming melirik Huang Sanping dengan heran, dia tidak menyangka bocah yang mengoceh di depannya akan menebak identitasnya sesaat sebelum kematiannya sendiri. Tapi, itu tidak terlalu sulit untuk ditebak. Kekuatan yang baru saja dia tunjukkan milik bakat teratas absolut sekte, dan ini juga wilayah dari 7 lembah mendalam. Namanya telah beredar untuk sementara waktu, sejak Divine Phoenix Island mengumumkannya sebagai satu-satunya bakat langkah surgawi mereka. Kali ini, Lin Ming tidak perlu menyembunyikan apapun. Dia dengan acuh tak acuh mengangguk dan berkata, itu benar. Jadi kamu adalah, wajah ketakutan Huang Sanping menekuk dengan senyum canggung. Saat dia tersenyum, wajahnya mulai berkedut, dan itu terlihat di antara tawa yang sangat jelek dan tangisan. Sebagai salah satu jenius di program pelatihan bakat bersama Divine Phoenix Island, bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar nama Lin Ming, satu-satunya bakat langkah surgawi yang terdaftar. Bakat langkah surgawi dapat menikmati perlakuan yang setara dengan murid inti dari Divine Phoenix Island. Berapa banyak orang yang iri? Berapa banyak orang yang cemburu? Huang Sanping selalu menjadi orang yang sangat pencemburu. Ketika dia mendengar hal ini, kecemburuan telah membanjiri seluruh tubuhnya, melumpuhkannya. Dia selalu menyimpan pemikiran di belakang pikirannya bahwa dia akan membalas dendam pada Lin Ming suatu hari nanti, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa jenius. Konyol sekali. Huang Sanping telah dicap jenius sejak dia masih kecil. Sekarang, gelar itu, di depan monster ini, tidak lebih dari sebuah lelucon. Di depan monster ini, dia bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Huang Sanping selalu berpikir bahwa jika dia bisa mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh sekte perebutan bulan, maka dunia masa depan akan menjadi miliknya untuk diambil. Dia akan menjadi pemimpin heroik dari seluruh Sky Spill kontinen. Tapi sekarang, semua harapan dan mimpinya tampak sangat lucu, lelucon yang lengkap. Monster seperti Lin Ming mampu menelan kristal hati iblis yang hancur dengan budidaya periode kondensasi puls belaka. Terhadap orang ini, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengannya dalam ukuran apapun? Lin Ming memandang Zhou Xinyu dan berkata, apakah Anda ingin melakukannya sendiri? Lin Ming berasumsi bahwa kebencian dan dendam yang mengalir antara Huang Sanping dan Zhou Xinyu sangat dalam. Jika dia menyelesaikan ini dengan tangannya sendiri, akan lebih mudah baginya untuk menjernihkan pikiran dan jiwanya. Zhou Xinyu memelototi Huang Sanping dengan kebencian membara di matanya. Meskipun Huang Sanping terluka parah, itu tetap tidak menyelesaikan permusuhan di hatinya. Dia hampir ditangkap olehnya. Dan jika dia akan menderita siksaan tanpa akhir, dipermalukan setiap hari. Memikirkan ini, Zhou Xinyu bergidik. Zhou Xinyu menggertakkan giginya, mengambil pedang panjang harta karun, dan menusuk jantung Huang Sanping. Darah keluar, dan mata Huang Sanping menjadi tidak bernyawa. Saat Lin Ming melihat ini, dia menghela nafas, seorang jenius lainnya telah jatuh dari langit. Di jalur seniman bela diri, orang yang biasa-biasa saja mungkin tidak memiliki kehidupan yang baik, tetapi seorang jenius bisa mati dalam kematian yang menyedihkan kapan saja. Tentu saja, untuk sekte di tingkat Divine Phoenix Island, Huang Sanping bahkan tidak bisa dianggap jenius, dia akan lama tersingkir sebelum alam Xiantian. Alam Xiantian, alam inti berputar, dan alam yang lebih tinggi di atas, setiap tahap memiliki sejumlah besar seniman bela diri yang tersingkir dari kemajuan.
Untuk talenta yang bahkan lebih menakjubkan dan luar biasa dari Huang Sanping, seperti Qin Wuxin, mereka akan dihentikan setelah ranah Xiantian. Untuk bakat yang bahkan lebih luar biasa daripada Qin Wuxin, seperti Jiang Baoyun, mereka mungkin tersingkir dari kemajuan setelah mencapai ranah inti berputar. Adapun bakat yang bahkan lebih luar biasa dari Jiang Baoyun, seperti Mu Qianyu, mereka mungkin dihentikan setelah menjadi kaisar yang tak tertandingi. Jalan seni bela diri tidak terbatas dan tidak ada habisnya. Lin Ming bisa merasakan dalam jiwanya bahwa jika dia tidak memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya, maka suatu hari, takdir akan tersingkir akan jatuh ke kepalanya sendiri. Setelah menyaksikan perang yang tak ada bandingannya di dalam alam para dewa, cakupan penglihatan Lin Ming telah melampaui benua tumpahan langit dan berdiri di tingkat yang lebih tinggi. Dia tidak akan pernah berpuas diri dengan prestasi yang diraihnya. Dia tahu bahwa dia hanyalah seekor katak di dalam sumur yang telah melakukan perjalanan wisata singkat keluar sebelum kembali. Bahkan ketika sampai pada ranah transformasi tubuh yang paling dasar, batas tempering marau, dia hanya menelusuri bagian paling ujungnya. Lin Ming menduga bahwa untuk menyelesaikan tempering marau sepenuhnya, dia akan membutuhkan ribuan pil pembukaan surga. Meskipun kristal hati iblis yang hancur kuat, selusin kristal itu tidak bisa menandingi beberapa ribu pil pembukaan surga. Dengan bantuan setengah dari kristal hati iblis yang hancur, marau tempering Lin Ming hanya setengah lengkap. Bahkan dengan selusin lebih kristal hati iblis yang hancur, masih hampir tidak mungkin untuk menyelesaikan tempering marau secara menyeluruh. Namun, di jalur tempering marau, kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Biasanya, pertama kali pil dimakan akan memiliki efek terbesar. Setelah itu, efeknya akan semakin melemah setiap saat. Meskipun pil pembukaan surga bagus, setelah 1 atau 2.000, Lin Ming akan mencapai batas keefektifannya, lebih dari itu tidak akan membantu. The Sateret Demon Heart Crystal adalah pil kuat-kuat kualitas tinggi tingkat atas dibandingkan dengan pil pembukaan surga, tapi apa efek yang masih ada jika dia makan 10? Lin Ming tidak yakin, tetapi bahkan dalam situasi yang buruk, dia masih harus dapat menyelesaikan 60-70% dari tempering marau. Dengan kesuksesan itu, dia bahkan mungkin tidak perlu takut pada Ouyang Boyan. Dia bahkan mungkin akan membunuhnya. Jika gagasan Lin Ming ini diketahui oleh seniman bela diri lainnya, mereka mungkin telah mati karena muntah darah karena marah. Pil pembukaan surga yang tak tertandingi sebenarnya dianggap diambil dalam satuan 1000, jika mereka tidak mati karena guntur, mereka akan kesal sampai mati. Setelah merapikan semua pengikut Huang Zixuan, Lin Ming kembali ke Zhou Xinyu dan mulai mencari melalui cincin spasial. Lin Ming tidak memiliki banyak harapan bahwa orang-orang ini akan memiliki sesuatu yang terlalu menarik. Harta milik seorang jenius kelas 3 hanya bisa dianggap berubah menjadi miliknya sekarang. Setelah melihat-lihat semuanya, satu-satunya objek yang diperhatikan adalah beberapa harta langkah manusia tingkat tinggi, slip giok metode budidaya sekte perebutan bulan, beberapa ribu batu esensi sejati tingkat rendah, dan juga beberapa botol pil. Melalui semuanya, bahkan tidak ada satu pil pembukaan surga. Dia tidak tahu bahwa alasan Huang Sanping terlibat dalam kekacauan ini adalah karena dia telah memberikan pil pembukaan surga kepada Huang Zixuan untuk ditelan. Slip giok metode budidaya semuanya diberikan kembali ke Zhou Xinyu. Secara alami, dia tidak membutuhkan hal-hal seperti ini. Dia menyimpan harta dan pil, untuk digunakan di masa depan atau jika dia perlu memberikannya kepada siapapun. Adapun batu esensi sejati, mereka disimpan untuk menghabiskan uang. Adapun sisanya, Lin Ming tidak memiliki banyak harapan, dan keluarga Lin-nya juga tidak membutuhkannya. Dia bersiap untuk membuangnya, tetapi pada saat ini dia melirik lagi dengan santai dan menemukan sesuatu yang menarik.
Ini bukan milik Huang Zixuan atau Huang Sanping, tapi milik pawang elang terlemah. Itu adalah slip giok yang sangat kuno yang berisi semacam teknik yang disebut seni jiwa psikis. Singkatnya, itu adalah metode rahasia untuk berkomunikasi dengan binatang buas. Pawang elang ini benar-benar berantakan dalam hal bakat bela diri dan kultivasi, dan pada usia 40 hingga 50 tahun baru mencapai kultivasi kondensasi puls awal, dan itu juga mengandalkan pil untuk meningkatkannya secara paksa. Kekuatan tempurnya tidak lebih baik dari seorang seniman bela diri biasa, bahkan lebih buruk lagi. Namun, karena dia memiliki bakat yang mampu berkomunikasi dengan binatang buas, dia ditunjuk oleh Sekte Perebut Bulan untuk menangani elang angin surgawi bersayap emas. Tampaknya bakat pawang elang ini memiliki hubungan yang bagus dengan slip giok ini. Meskipun slip giok ini sepertinya tidak terlalu praktis, sepertinya sangat menyenangkan. Dengan demikian, Lin Ming dengan mudah menempatkannya di cincin spasialnya. Ayo pergi, kita akan mencari gua untuk beristirahat. Saya harus bermeditasi dan memulihkan esensi sejati saya. Lin Ming berkata kepada Zhou Xinyu. Zhou Xinyu dengan takut mengangguk. Rangkaian peristiwa yang baru saja terjadi terlalu mengejutkannya. Lin Ming, dengan kultivasi kondensasi pulsa telah menelan kristal hati iblis yang hancur dan belum mati. Tidak hanya itu, tetapi setelah itu dia telah hidup kembali dan membunuh Huang Zixuan dalam waktu kurang dari 10 napas. Namun, ada beberapa hal yang membingungkan Zhou Xinyu. Desateret Demon Heart Crystal seharusnya obat ajaib berkualitas tinggi yang membutuhkan seseorang untuk menjadi setidaknya Master Xiantian untuk mengambil, khasiat obatnya bisa dibayangkan. Sejak Lin Ming menelan setengah dari satu hanya budidaya periode kondensasi puls, kultivasinya seharusnya meningkat pesat, langsung menerobos ke alam hautian. Tapi bagaimana dia hanya maju dengan level kecil sehingga dia terjebak dalam periode kondensasi pulsa yang terlambat. Zhou Xinyu benar-benar tidak dapat memahami ini, tetapi dia dengan bijaksana memutuskan untuk tidak bertanya. Keduanya dengan cepat menemukan gua gunung yang jauh tersembunyi. Saat ini, matahari baru saja terbit. Di dalam gua gunung ada kolam dalam yang berasal dari aliran gunung yang terus mengalir, itu sangat dingin dan ringan. Lin Ming berkata, saya akan mandi, Anda bisa menunggu saya di pintu masuk. Seluruh tubuh Lin Ming saat ini berlumuran darah dan terkelupas kulit hitam dan merah. Seluruh tubuhnya juga compang-camping. Tidak mandi secepat mungkin akan menjadi parodi. Zhou Xinyu mengangguk, lalu dengan sopan menunggu di pintu masuk. Lin Ming selesai mandi dalam 1/4 jam, dan kemudian berganti pakaian longgar dan tidak bergaris dari cincin spasialnya. Dia juga memakan beberapa pil tambahan esensi sejati yang kuat, dan bermeditasi untuk waktu yang singkat. Esensi sejati dalam tubuhnya hampir dipulihkan, dan cadangan esensi sejati terkompresi dari kekuatan dewa sesat berada pada kapasitas maksimum. Kemudian, Lin Ming memanggil Zhou Xinyu ke dalam gua. Ketika Zhou Xinyu melihat Lin Ming setelah dia menukar pakaiannya dan mencuci semua luka berdarah dan kulit yang robek dari tubuhnya, dia tercengang. Setelah tempering Marou awal, penampilan Lin Ming telah berubah tanpa bisa dikenali. Di bawah keropeng berdarah adalah kulit paling lembut, halus seperti bayi yang baru lahir. Seluruh tubuhnya tampak dipenuhi dengan kekuatan yang kuat, dan otot-otot tubuhnya yang sedikit menggembung dan menonjol sepertinya hanya menonjolkan kesehatannya dan memberinya penampilan yang sangat simetris dan cantik, seperti citah yang anggun. Perawakannya telah meningkat beberapa, membuatnya tampak lebih saleh dan tinggi. Bahkan ada perubahan signifikan yang halus pada fitur-fiturnya. Awalnya, Lin Ming tampak gagah berani dan mulia, tetapi sebenarnya itu karena ada aura tajam yang datang dari dahinya. Dalam hal penampilan Lin Ming, dia tidak bisa dianggap terlalu luar biasa, tapi sekarang, setelah Lin Ming terlahir kembali,
alisnya tajam seperti pedang, matanya bersinar seperti bintang tak terbatas di langit, dan wajahnya tampak seperti itu, menjadi seperti giok paling berharga yang telah diukir dengan pedang. Dia hanyalah dewa seperti batu giok, namun tidak kehilangan ketabahan dan ketampanan maskulinnya. Semua dengan pakaian biru sederhana dan tidak bergaris yang menempel di tubuhnya yang ketat dan padat, saat dia berdiri diterangi matahari terbit di pagi hari, dan sinar fajar menyinari penampilannya yang menawan. Dia tampaknya memiliki rasa kecantikan yang sangat halus. Semua ini menyebabkan Zhou Xinyu jatuh ke dalam kesurupan yang konyol. Setelah beberapa napas, Zhou Xinyu akhirnya tersadar. Dia kemudian berkata dengan terbata-bata, "Sir Lin, saya minta maaf atas apa yang telah saya lakukan. Aku pikir kamu mati, jadi." Zhou Xinyu secara alami mengacu pada saat dia menikam dada Lin Ming dengan belatinya. Sekarang melihat ke belakang, Zhou Xinyu hanya berpikir dia adalah orang bodoh yang tidak kompeten, dia tidak pantas untuk dibicarakan. Lupakan saja. Saya tahu bahwa Anda bermaksud baik dalam tindakan Anda. Tapi sebenarnya, tentang harta karun Sekte Perebutan Bulan, aku bertanya-tanya apakah Nona Zhou bisa memberitahuku. Tatapan Lin Ming menyapu Zhou Xinyu. Ketika Zhou Xinyu menikamnya, sebenarnya dia bisa menghindar. Tapi, dia masih telah selesai melembutkan sumsumnya dengan kristal hati iblis yang hancur. Dia juga tidak ingin terlalu cepat mempercepat esensi sejati yang disimpan dalam benih dewa sesat, itulah yang terakhir dari kekuatannya. Alasan Lin Ming membiarkan Zhou Xinyu dengan bebas menikamnya adalah karena dia memiliki kepercayaan diri yang cukup dalam pertahanan tubuhnya sendiri setelah fase awal tempering Marou. Harta karun, saat Zhou Xinyu mendengar Lin Ming menyebutkan ini, wajahnya penuh dengan warna yang kompleks. Dia tidak berpikir akan ada hari ketika harta yang telah dipercayakan tuannya kepadanya untuk menghidupkan kembali Sekte Perebutan Bulan akan secara pribadi diberikan kepada orang luar olehnya. 4 episode ke-347, dengan judul Lokasi Harta Karun Tersembunyi. Langsung ke dalam alurnya. Zhou Xinyu tahu bahwa alasan Lin Ming telah mengambil risiko besar dan mempertaruhkan nyawanya sendiri adalah untuk kristal hati iblis yang hancur. Jika Lin Ming tidak membantunya, dia tidak akan pernah selamat dari bencana ini, apalagi memiliki harapan untuk menghidupkan kembali Sekte Perebutan Bulan. Alasan dia membuat pilihan ini adalah karena dia dipaksa oleh keadaan. Memikirkan ini, Zhou Xinyu merasa jauh lebih baik di hatinya. Dia berbisik, "Saya memiliki kunci harta karun pada saya. Adapun tempatnya, itu di Laut Selatan, terletak di Pulau Bulan Gelap." Petik 2. Pulau Bulan Gelap. Lin Ming tertegun sejenak. Beberapa bulan terakhir ini, dia telah membaca banyak teks kuno, dan memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang kekuatan utama wilayah horizon selatan, serta adat istiadat, kondisi, dan geografi setempat. Adapun Pulau Bulan Gelap, itu adalah tempat yang pernah dia baca. Itu adalah area berbahaya di Laut Selatan, dan merupakan mata dari denyut bumi Yin Laut Selatan. Sepanjang tahun, energi Frost Yin dikumpulkan di sana. Dikatakan bahwa di zaman kuno, perang yang tak tertandingi telah terjadi di pulau itu, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya telah mati. Sejak itu, angin yang menusuk tulang dan kabut hitam menutupi pulau sepanjang tahun, dan banyak hantu ganas dan ganas serta binatang buas dunia lain ada di sana. Hanya angin dingin saja yang berbahaya bagi seniman bela diri Pulse Condensation. Adapun hantu dan penduduk berbahaya lainnya di pulau itu, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan Master Hautian, dan bahkan dikatakan bahwa ada Raja Hantu yang setara dengan Master Xiantian. Berpikir ini, Lin Ming mengerutkan kening, Sekte Perebutan Bulan Anda benar-benar menempatkan harta karun mereka di lokasi seperti itu. Nah, Pulau Bulan Gelap jarang dikunjungi dan kebanyakan tidak bisa diakses, jadi jauh lebih aman.
Sirlin mungkin tidak tahu, tapi 1000 tahun yang lalu, wilayah Horizon Selatan tidak benar-benar ingin berpartisipasi dalam pengepungan kota Silent Demon Emperor. Sebaliknya, bisa dikatakan mereka juga dipaksa. Kekuatan Silent Demon Emperor City sangat besar, bahkan tidak seluruh pasukan koalisi lebih besar dari Silent Demon Emperor City. Dalam perang itu, Sekte Perebutan Bulan memang mendapatkan panen, tetapi kerugiannya sangat parah. Master Sekte yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Jika harta karun itu disimpan di Sekte Perebutan Bulan, itu mungkin akan dijarah pada tahun-tahun itu. Saat Zhou Xinyu berbicara, dia menghela nafas. Dia ingat sejarah agung dan megah dari Sekte Perebutan Bulan, tetapi juga kehancuran mereka baru-baru ini, itu benar-benar membuat hatinya sakit. Dinasti 100 tahun, Sekte 1000 tahun, Tanah Suci 10.000 tahun. Untuk sekte kelas 3 untuk bertahan 1 atau 2000 tahun sudah merupakan periode waktu yang lama. Lin Ming mengangguk. Memang, jika tidak demikian, maka Sekte Perebutan Bulan akan mengalami bencana dalam keadaan mereka yang lemah, dan semua harta mereka akan dijarah. Tapi, bahkan jika itu Pulau Bulan Gelap, dapatkah itu menghentikan Master Xiantian yang ekstrim? Seorang Master Xiantian yang ekstrim secara alami tidak akan menganggap Pulau Bulan Gelap berbahaya. Namun, batu hitam Pulau Bulan Gelap dapat menghambat dan mencegah persepsi jiwa. Selama pintu rahasia tersembunyi di bawah tanah, hampir mustahil untuk menemukannya. Selain itu, Pulau Bulan Gelap adalah daratan yang sangat luas. Tanpa pemandu, Master Xiantian bisa menghabiskan beberapa tahun di Pulau Bulan Gelap dan masih belum menemukan lokasi di mana sekte saya menyembunyikan harta karun mereka. Petik 2. Begitu, Lin Ming menyadari bahwa pergi ke Pulau Bulan Gelap bukanlah pilihan terbaik. Jika dia menjadi bingung dan berjalan dalam bahaya, keadaan mungkin berubah menjadi buruk. Zhou Xinyu melihat kekhawatiran Lin Ming dan berkata, Pulau Bulan Gelap berbahaya, tetapi sekte saya juga meninggalkan teknik-teknik cerdas untuk menghindari bahaya, jadi tidak terlalu berisiko. Kalau begitu aku harus merepotkan Nona Zhou untuk membimbingku pada saat itu. Sebelumnya, aku juga mendengar Nona Zhou mengatakan bahwa harta karun Sekte Perebutan Bulan termasuk total 12 kristal hati iblis yang hancur yang tersisa. Dan ada juga banyak slip giok metode budidaya, pil langka dan berharga, bahan, pelindung harta karun dan senjata, batu esensi sejati, dan sebagainya. Petik 2. Zhou Xinyu menggigit bibirnya dan mengangguk. Sektenya adalah sekte kelas 3 yang makmur selama 1000 tahun. Meskipun mereka telah menurun setelah itu, mereka tetap memiliki warisan dan warisan yang kaya. Total kekayaan dan sumber daya yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun adalah jumlah yang sulit dibayangkan oleh seniman bela diri biasa. Nona Zhou, Anda mengatakan bahwa jika saya membantu Anda akan berbagi harta itu dengan saya. Bagaimana kalau kita membahas bagaimana kita akan membagi harta karun itu sekarang? Lin Ming dengan santai berkata. Hati Zhou Xinyu menegang. Dia berada di ujung meja tawar-menawar yang sangat lemah, tanpa beban untuk ditambahkan pada kata-katanya. Jika dia dipaksa oleh Lin Ming, dia bisa mengatakan sesuatu seperti, harta karun sangat penting bagi kebangkitan Sekte Perebutan Bulan saya, jika kamu ingin mengambilnya, maka kamu harus membunuhku dulu, atau sesuatu seperti itu. Tapi sekarang, dia telah meminta Lin Ming untuk membantunya atas inisiatifnya sendiri, dan juga setuju untuk berbagi harta karun dengannya. Lin Ming telah menyelamatkannya beberapa kali, dan selama seluruh proses ini, dia hanya menambah kekacauan tanpa bisa membantu sama sekali. Karena hal di atas, dia terlalu malu untuk menolak apapun, dia hanya bisa berharap bahwa tuntutan Lin Ming tidak terlalu kasar. Lin Ming berpikir sejenak dan berkata, saya tidak ingin metode budidaya giok tergelincir,
saya juga tidak ingin batu esensi sejati, senjata harta karun atau baju besi. Jika ada beberapa pil pembuka surga, maka saya akan mengambilnya. Dan jika ada harta karun lain yang saya minati, kita bisa bernegosiasi. Adapun 12 kristal hati iblis yang hancur, aku akan mengambil 10. Petik 2. Lin Ming tergila-gila pada kristal hati iblis yang hancur ini, mereka adalah alasan mengapa dia mempertaruhkan nyawanya. Kristal-kristal itu adalah harapannya untuk melanjutkan penyelesaian Tempering Marrow. Dengan 10 kristal hati iblis yang hancur dan lebih banyak pil pembukaan surga, dia bertanya-tanya berapa persen dari Tempering Marrow yang bisa dia selesaikan. Zhou Xinyu mendengarkan permintaan Lin Ming. Meskipun dia agak tertekan, dia tahu bahwa Lin Ming tidak meminta banyak. Atau, lebih baik mengatakan bahwa tidak ada hal lain yang membuatnya tertarik. Juga, dia tidak punya ruang untuk tawar-menawar lebih lanjut. Yang benar adalah bahwa untuk kebangkitan sekte, itu tidak bergantung pada obat tok seperti kristal hati iblis yang hancur, melainkan metode budidaya yang diwariskan, batu esensi sejati, dan sejumlah besar harta dan pil dasar. Ini adalah materi yang dapat digunakan oleh sebagian besar murid pemula. Dia menggigit bibirnya dan berkata, "Terima kasih, Sir Lin. Kalau begitu Nona Zhou, aku akan merepotkanmu untuk mengikutiku selama beberapa hari ke depan. Jika Anda tidak keberatan, dapatkah Anda memberikan saya kunci yang harus dijaga?" Mata Lin Ming menyipit. Meskipun pendekatannya agak jahat, dia tidak bisa bergantung pada hati seseorang yang tidak dia kenal. Zhou Xinyu mungkin lari ke suatu tempat saat dia tidak melihat. Saat Zhou Xinyu mendengarkan ketidakpercayaan terang-terangan Lin Ming padanya, dia menjadi marah. Matanya yang indah melotot padanya, dan kemudian dia akhirnya dengan marah membuka kerahnya dan mengeluarkan sebuah liontin, melemparkannya ke Lin Ming saat dia dengan dingin berkata, "Kuncinya ada di dalam, kamu bisa mengambilnya." Lin Ming meraih liontin itu dan kemudian menelusuri hidungnya karena malu. Dia dengan canggung berkata, "Maaf telah menyinggung Nona Zhou, saya meminta Nona Zhou untuk sedikit pengertian dan maafkan saya." Lin Ming menyentuh liontin ini yang membawa kehangatan tubuh Zhou Xinyu. Bentuknya sangat unik, seperti keris upacara. Saat dia merasakannya dengan kekuatan jiwanya, Lin Ming terkejut menemukan bahwa ada dimensi saku di dalamnya. Liontin ini sebenarnya adalah harta karun penyimpanan, seperti cincin spasial. Juga, nilainya cukup tinggi. Di dalamnya hanya ada satu item. Itu adalah kotak heksagonal yang indah yang diwarnai dengan emas dan merah. Lebarnya kurang dari 3 inci, cukup besar untuk ditempatkan di tengah telapak tangan. Kayunya tampak seperti terbuat dari logam, tetapi terasa hangat, dan bulan purnama diukir di permukaannya. Dengan penyelidikan lebih lanjut, kayu kunci ini sangat aneh, mengeluarkan nafas kuno. Setidaknya, itu bukan palsu dan dia tidak perlu khawatir tentang Zhou Xinyu yang entah bagaimana menipunya saat dia bepergian bersamanya selama beberapa hari ke depan. Terima kasih atas pengertian Anda, Nona Zhou. Meskipun Lin Ming tampak bersyukur, dia tidak menyiratkan bahwa dia membiarkan Zhou Xinyu pergi. Zhou Xinyu tidak berbicara dengan marah, tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Dengan suasana yang agak canggung, Lin Ming membersihkan sudut gua untuk duduk dan memulihkan esensi aslinya. Zhou Xinyu juga duduk di depan tembok di seberang Lin Ming dan bermeditasi juga. Setelah memutar esensi aslinya beberapa kali, dia merasa mengantuk, dan bersandar di dinding batu untuk beristirahat. Dia benar-benar lelah, dia belum bisa tidur nyenyak. Untuk seniman bela diri periode Pulse Condensation, malam tanpa tidur bukanlah apa-apa. Tetapi sebelum Zhou Xinyu datang ke sini, dia telah melarikan diri melalui hutan belantara selatan selama 4 hingga 5 hari tanpa istirahat sampai dia tiba di Green Mulberry City. Kemudian, hampir seketika,
perang sengit dengan gelombang binatang buas meletus, dan dia harus melarikan diri malam itu juga. Setelah itu, Lin Ming menjalani pertempuran sengit karena kristal hati iblis yang hancur, dan Zhou Xinyu harus menunggu dengan sangat cemas selama 3 jam sementara pesona alam mimpi perlahan-lahan dipangkas. Sekarang dia akhirnya bisa mengendurkan kewaspadaannya, dia secara alami mengantuk. Zhou Xinyu beristirahat selama 3 atau 4 jam, dan ketika dia bangun di sore hari, gunung yang tandus masih belantara. Saat Zhou Xinyu sedang tidur, dia sedikit waspada untuk berjaga-jaga. Merasa Lin Ming pergi, dia tidak terlalu peduli. Saat dia melangkah keluar dari gua, dia melihat bahwa Lin Ming telah membersihkan ruang terbuka, menyalakan api, dan memanggang 2 kelinci. Di perbukitan yang jarang penduduknya ini, hanya ada sedikit musuh alami, sehingga kelinci sangat gemuk. Seluruh tubuh mereka adalah emas panggang, dan bau harum tercium di udara. Mencium aroma lezat ini, Zhou Xinyu langsung lapar. Dia belum makan hampir sepanjang hari dan malam. Dia cukup senang makan makanan kelinci panggang ini. Saat dia selesai makan, dia menjilat jari-jarinya dengan gembira. Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming akan memiliki keterampilan semacam ini, rasa barbeque sangat enak. Lin Ming bangkit dan berkata, "Sebelum kita pergi ke Pulau Bulan Gelap, saya harus membuat sejumlah persiapan. Jadi, saya harus merepotkan Nona Zhou selama beberapa hari ini." Green Mulberry City. Setelah kekacauan tadi malam karena Huang Zixuan, kam tentara akhirnya menemukan satu hal, Zhu Ping hilang. Seluruh kam mencari dia tanpa lelah, tetapi bahkan tidak dapat menemukan mayatnya. Bahkan para pengintai melaporkan bahwa mereka tidak melihat Zhu Ping meninggalkan kam. Seolah-olah dia menguap ke udara. Ketika investigasi mencapai titik ini, karakter level tinggi dari Green Mulberry memiliki sedikit tebakan tentang apa yang telah terjadi. Zhu Ping telah dibunuh, dan itu dilakukan oleh seseorang yang menaruh dendam padanya. Agar orang itu bisa membunuhnya di kam tanpa mengeluarkan satu suara pun, hanya ada satu. Saat Lin Wanshan, Zhuang Fan, Lin Wuyin, dan yang lainnya menyadari hal ini, kulit mereka berubah menjadi sangat jelek. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mempertanyakan keputusan Lin Ming, mereka juga tidak berani. Tetapi masalahnya adalah Lin Ming telah dikejar oleh sekelompok master dan hilang, dan komandan tentara mereka juga terbunuh. Apa yang akan mereka lakukan jika gelombang binatang datang lagi? Semua orang gugup seperti semut di wajan panas. Sampai larut pagi di hari kedua, Qin Zia dan kelompoknya tiba di Green Mulberry City dengan Heavenly Wind Eagles mereka. Ada lusinan elang angin surgawi dengan 2 atau 3 master di masing-masing. Dengan kelompok besar yang terbang di atas, para penjaga langsung panik, melaporkan kekacauan tersebut ke markas. Lin Wanshan dan semua orang buru-buru berlari. Astaga, ada lebih dari 100 master. Melihat fluktuasi esensi sejati mereka, jika mereka tidak berada di periode kondensasi pulsa, maka mereka berada di alam Hautian. Lin Wanshan dan yang lainnya terkejut. Apa yang sedang terjadi? Di tengah gelombang besar monster, lebih dari 100 master benar-benar datang. Mereka tahu persis apa artinya ini. Ini bisa menjadi jalur kehidupan Green Mulberry City mereka. Tapi, kenapa mereka datang kemari? Mereka tidak mengenali pria berpakaian putih yang memimpin mereka, tetapi ada orang yang mengenali 2 orang di belakangnya. Itu, bukankah kedua Tuan Muyi dan Nona Qin dari markas Marsekal? Zhuang Fan melihat Qin Xingxuan dan Muyi yang berdiri di atas elang angin surgawi. Dia telah melihat Muyi dan Qin Xingxuan sebelumnya. Tapi saat ini, mereka pasti masih berada di Sky Fortune City. Episode ke-348, dengan judul Badai akan datang. Langsung ke dalam alurnya. Nona Qin dari markas Marsekal. Tuan kota-kota Green Mulberry, Zhao Yanming terkejut,
apakah Anda mengatakan bahwa Nona Qin adalah Qin Xingxuan? Tentu saja itu dia. Meskipun Marsekal Qin memiliki banyak cucu, satu-satunya Nona Qin yang berjalan dengan Tuan Muyi adalah Nona muda Qin Xingxuan. Qin Xingxuan itu adalah wanita bangga dari Marsekal Quarters, dan juga favorit tercinta Marsekal Qin. Mengapa sosok seperti itu datang ke Green Mulberry City pada saat seperti itu? Dan siapa orang berpakaian putih yang berdiri di depan Qin Xingxuan? Saat Zhao Ying khawatir dan bimbang untuk beberapa saat, Qin Zia bertanya, siapa di antara kalian yang menjadi pemimpin di sini? Sejak Su Ping meninggal, Zhao Yanming lah yang menggantikannya. Dia berkata, itu saya. Zhao Yanming, penguasa kota-kota Mulberry Hijau. Petik 2. Begitu, jadi tuan kota Zhao. Saya adalah 7 tuan rumah bela diri mendalam dari Kerajaan Langit Keberuntungan Qin Zia, dan 120 tuan ini bersama saya juga dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Kami mencari pintu masuk ke Green Mulberry City dan ingin meminta tuan kota Zhao membuat pengaturan. Petik 2. 120 seniman bela diri dari 7 rumah bela diri yang mendalam akan datang ke Green Mulberry City. Zhao Yanming hampir tidak bisa mempercayai ini hanyalah acara yang paling menguntungkan. Harus diketahui bahwa selama gelombang monster ini, banyak kota di kerajaan Sky Fortune menderita. Bahkan ibu kota Sky Fortune City tidak dapat melarikan diri. Selama waktu ini, 7 rumah bela diri yang mendalam benar-benar mengirim 120 master ke kota Green Mulberry di Heavenly Wind Eagles, dan bahkan master rumah bela diri Qin Zia secara pribadi datang. Mengapa ini terjadi? Zhao Yanming merasakan kebahagiaan yang begitu kuat sehingga dia pikir dia akan pingsan, dan berdiri tercengang selama 4 atau 5 napas waktu. Setelah itu, dia berkata dengan sangat tersanjung, saya menyambut tuan rumah bela diri Qin. Saya mewakili semua orang di Green Mulberry City untuk berterima kasih kepada Martial House Master Qin atas bantuan tepat waktu ini. Petik 2. Qin Zia tidak menunggu kata-kata baik Zhao Yanming. Dia langsung bertanya, Tuan Kota Zhao, sejauh yang saya tahu, Lin Ming seharusnya berada di Green Mulberry City, tapi kenapa dia tidak ada di sini? Qin Zia telah mengirimkan akal sehatnya beberapa saat yang lalu, tetapi tidak dapat menemukan Lin Ming dimanapun. Ini, kulit Zhao Yanming tiba-tiba berubah pahit. Status Lin Ming sangat penting, dan sekarang dia dalam masalah. Zhao Yanming takut sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi. Dia menguatkan dirinya dan menjelaskan seluruh masalah, bahwa ada 3 atau 4 Master Sekte Hautian, dan bahkan Master Sekte Puncak Hautian mengejarnya. Qin Zia mengerutkan kening, tetapi warna wajah cantik Qin Xingxuan tiba-tiba memburuk pada tingkat yang menyedihkan. Dia dikejar oleh Master Hautian Puncak dari sebuah sekte. Dan lebih dari 1. Qin Xingxuan merasa hatinya sedang dipelintir. Qin Zia mengeluarkan jimat transmisi suara dan mengucapkan beberapa kata acak sebelum menyalakannya, tetapi masih tidak dapat menemukan posisi Lin Ming. Hanya jimat transmisi suara bermutu tinggi dari Divine Phoenix Island yang memiliki jangkauan, jika tidak, sebagian besar jimat transmisi suara tidak akan menyebar lebih dari 100 mil jauhnya. Qin Zia telah memberitahu Lin Ming tadi malam melalui serangkaian jimat transmisi suara. Tuan Kota Zhao, siapa mereka? Karakteristik khusus apa yang mereka miliki? Qin Zia bertanya, suaranya tenggelam. Pejabat yang lebih rendah ini tidak tahu. Zhao Yanming menggelengkan kepalanya bingung. Dia hanya bisa memberikan deskripsi yang tidak jelas, tetapi semua ini sepertinya tidak membantu. Akhirnya, Zhou Yanming menyebutkan bahwa Zhou Xinyu memiliki simbol bulan sabit samar di pakaiannya, dan Qin Zia mengerti. Mereka pasti berasal dari sekte perebutan bulan, dan entah bagaimana Lin Ming dengan bodohnya memutuskan untuk melibatkan dirinya dalam perselisihan antara murid langsung dari sekte perebutan bulan. Sepanjang hari,
Hanya ada beberapa gelombang pasang surut sporadis di Green Mulberry City, bahkan tidak perlu memanfaatkan seluruh pasukan. 100 master plus dari 7 rumah bela diri yang mendalam hampir cukup dengan sendirinya. Setiap master setara dengan setidaknya beberapa ratus tentara, sama dengan pasukan puluhan ribu. Melawan gelombang binatang dari puluhan ribu binatang buas tingkat 2, mereka hanya perlu mengirim para guru Hautian untuk membantai binatang buas tingkat 4 dan gelombang binatang buas secara alami akan bubar. Namun, meskipun gelombang binatang buas tidak lagi menjadi masalah, seluruh kamp tentara masih belum rileks, seolah-olah awan gelap telah turun di seluruh kamp. Ini karena tidak ada yang tahu apakah Lin Ming hidup atau mati. Tuan kota Zhao Yanming dan kepala keluarga besar lainnya secara bertahap memahami satu hal, dan itulah alasan Qin Zia datang sejauh ini dari kota Sky Fortune, dan bahkan membawa Qin Xingxuan dan Tuan Mui bersama-sama, bukanlah untuk menyelamatkan Green Mulberry City, tetapi untuk melindungi keluarga Lin Ming. Zhao Yanming tidak bisa membayangkan pertunjukan hebat macam apa ini. Bahkan kepala keluarga Lin Wanshan tidak bisa duduk diam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Qin Zia, yang statusnya lebih tinggi dari kaisar, benar-benar akan bergegas ke Green Mulberry City dan melindungi keluarganya. Ini membuatnya kagum dan tersanjung. Tapi Zhao Yanming bahkan lebih gugup. Dia tahu bahwa status Lin Ming tinggi, tetapi sekarang tampaknya tidak hanya statusnya tinggi, tetapi dia juga memiliki kepentingan yang tak tertandingi untuk 7 lembah mendalam. Dia bahkan telah mendengar dari Qin Zia bahwa fraksi total 7 lembah mendalam telah mengirim bantuan juga. Hanya saja mereka terlalu jauh, jadi mereka tidak dapat tiba di perbatasan kerajaan Sky Fortune dengan cukup cepat. Sekarang masalahnya telah meningkat ke tingkat sekte itu sendiri. Zhao Yanming secara alami merasa sulit untuk memahami. Dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan master inti berputar di masa depan, dan tidak hanya itu, tetapi pembangkit tenaga inti revolving teratas, artinya bagi 7 lembah mendalam. Bahkan jika Lin Ming bukan murid dari 7 lembah mendalam di masa depan, berhubungan baik dengan Lin Ming masih akan memastikan bahwa 7 lembah mendalam akan mengalami kedamaian dan kemakmuran selama beberapa ratus tahun. Saat ini, Zhao Yanming sudah lupa tentang masalah pembunuhan Zhu Ping. Dia mengorganisir penjaga untuk terus mencari keberadaan Lin Ming. Namun, semua usahanya sia-sia. Saat Zhao Yanming melihat kulit Qin Zia yang semakin suram, dia dengan gugup berjalan berputar-putar. Lambat laun, dia mulai menyadari sesuatu. Jika Lin Ming benar-benar menghilang dan mungkin mati, maka ini bukan hanya kasus kelalaian sederhana. Tidak, konsekuensinya akan serius, sangat serius. Bahkan Qin Zia mungkin terlibat dalam seluruh kekacauan ini. Hati Qin Xingxuan sangat khawatir. Dia melewatkan makan siang karena dia tidak nafsu makan. Lin Ming sudah pergi selama lebih dari 10 jam. Kemudian sekitar sore hari, ada titik merah kecil yang muncul di ufuk barat. Para penjaga segera melaporkan ini ke master dengan penglihatan yang lebih baik, dan dia bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah naga bersayap merah. Tetapi di belakang naga ini berdiri 2 sosok, dan yang di depan adalah Lin Ming. Dengan Lin Ming kembali, Qin Zia membiarkan Zhao Yanming, Lin Wanshan, Tuan Mui, Qin Xingxuan, dan semua orang menunggu di kamp tentara. Saat naga banjir bersayap semakin dekat, Zhao Yanming menghela nafas panjang, dan Lin Wanshan juga sangat bersemangat. Adapun Qin Zia, dia senang dan sedikit ragu pada saat bersamaan. Karena Lin Ming kembali dengan begitu tenang dan santai, yang mengejarnya seharusnya. Qin Xingxuan tidak khawatir tentang semua ini. Akhirnya, perasaan berat di hatinya itu lega. Saat dia menganggap dirinya teman baik Lin Ming, dia seharusnya sangat senang melihatnya, dan tentu saja dia punya alasan untuk itu. Tetapi ketika dia mengambil beberapa langkah, Qin Xingxuan melambat berhenti,
sampai dia akhirnya berdiri di sana, tidak yakin. Dia melihat dengan matanya yang indah dan tidak berkedip gadis lain di belakang Lin Ming, yang penampilannya tidak kalah indah dari miliknya. Pada siang hari ketika Zhao Yanming menjelaskan apa yang terjadi, Qin Xingxuan mendengarkan dengan jelas dan mendengar Zhao Yanming mengatakan bahwa beberapa guru Hautian menyerang kamp tentara pada malam hari untuk seorang gadis. Gadis ini tidak ada hubungannya dengan Lin Ming, tapi dia benar-benar telah mengambil tindakan dan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkannya. Mata Qin Xingxuan berbalik, dia tidak tahu harus berpikir apa. Pahlawan muda Lin, kamu benar-benar membuatku takut sampai mati. Zhao Yanming merasa seperti batu raksasa yang dia bawa di pundaknya akhirnya terangkat. Dia hampir jatuh ke tanah karena lega. Melihat begitu banyak orang yang dengan cemas menunggunya, Lin Ming agak malu. Karena dia telah mengkonsumsi terlalu banyak esensi sejati dan juga baru saja menyerap kristal hati iblis yang hancur, nafasnya belum stabil dan dia harus bermeditasi untuk waktu yang lama. Dia tidak berpikir banyak orang akan mengkhawatirkannya. Lin Ming, kemana kamu pergi begitu lama? Apa yang terjadi semalam? Qin Zia bertanya. Lin Ming menangkupkan kedua tangannya di depan dada sebagai salam dan berkata, Tuan rumah bela diri Qin, saya minta maaf karena lalai dan tidak kembali lebih awal. Hanya saja selama pertempuran saya menggunakan terlalu banyak energi, jadi saya harus menemukan gua untuk bermeditasi dan penundaannya lebih lama dari yang saya perkirakan. Petik 2. Qin Zia dan Lin Ming masuk ke tenda bersama. Lin Ming, orang-orang yang mengejarmu adalah murid dari Sekte Perebutan Bulan. Saya mendengar dari penguasa kota-kota Mulberry Hijau bahwa ada juga seorang guru Hautian Puncak. Petik 2. Lin Ming ragu-ragu, dan kemudian dengan jujur berkata, ya, orang itu dibunuh olehku. Qin Zia kaget. Seorang master puncak Hautian tidak jauh lebih lemah dari Qin Zia sendiri, tapi pria ini dibunuh oleh Lin Ming. Sulit membayangkan ini. Apakah itu berarti Lin Ming telah mencapai kekuatan yang bahkan melampaui kekuatannya sendiri? Qin Zia untuk sementara tidak dapat menerima tingkat kemajuan yang menakutkan, itu di luar pemahamannya. Martial House Master Qin, saya juga ingin meminta Anda merahasiakan masalah ini dan tidak mengumumkan bahwa saya melarikan diri. Lin Ming tidak ingin berita ini menyebar ke telinga Ouyang Boyan dari 7 lembah mendalam. Dia ingin menyembunyikan kekuatannya sendiri agar musuhnya menurunkan pertahanannya. Baiklah, Qin Zia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Anak laki-laki ini benar-benar seorang jenius yang luar biasa. Itu benar, Tuan. Rumah bela diri Qin, tentang gelombang binatang ini, tanggapan apa yang dimiliki Divine Phoenix Island? Berbicara tentang masalah ini, Qin Zia sadar. Menurut berita dari fraksi total, setelah gelombang monster ini berakhir, Pulau Phoenix Ilahi kemungkinan besar akan mulai bergerak melawan wilayah setan Laut Selatan. Qin Zia menghela nafas. Perang besar ini akan menyapu seluruh wilayah horizon selatan, menggulung setiap pemain dan kekuatan di dalamnya. Kali ini, siapa yang tahu berapa banyak seniman bela diri yang harus binasa, atau berapa banyak sekte yang akan dihancurkan karena ini. Namun, perang juga merupakan waktu bagi para jenius untuk tampil menonjol. Sejak zaman kuno, pahlawan dan tuan ditempa dalam api perang. Wilayah Cakrawala Selatan belum pernah melihat perang berskala besar selama lebih dari 1000 tahun. Mungkin sudah terlalu lama damai. Lin Ming mengangguk tanpa sepatah kata pun. Kata-kata Qin Zia tidak melebihi harapannya. Ini mungkin efek yang ingin dibuat oleh wilayah setan Laut Selatan. Jika wilayah iblis Laut Selatan secara aktif menyerang Pulau Phoenix Suci, Pulau Phoenix Suci akan mendapat keuntungan dari kampung halaman mereka. Dengan bantuan arai besar yang melindungi pulau itu, daerah setan Laut Selatan akan menderita kerugian serius. Tetapi jika mereka menariknya keluar,
situasi ini tidak akan terjadi. Saat Qin Zia dan Lin Ming sedang bercakap-cakap, seorang pelayan dengan hati-hati mengemasi persediaan kam. Qin Xingxuan hanya duduk di tepi tirai, menatap awan merah tua yang diterangi oleh matahari terbenam yang jatuh. Cahaya yang jatuh ini menyebar ke seluruh pegunungan Green Mulberry, dan Qin Xingxuan menyaksikan, terpesona. Gadis bodoh, apa yang kamu pikirkan? Mu Yi berkata sambil berjalan. Menguasai. Qin Xingxuan panik. Dia dengan cepat berdiri dan menyapanya seperti yang dilakukan oleh seorang murid yang sopan. Dia ingin mencari alasan untuk duduk di sana, tetapi dia tidak menyangka Mu Yi sudah berbicara. Jangan bilang kamu khawatir tentang kota, dan bertanya-tanya bagaimana cara mengusir gelombang monster. Qin Xingxuan memerah, dengan canggung tidak berbicara. Episode ke-349, dengan judul Keinginan Seorang Gadis Muda. Langsung ke dalam alurnya. Melihat reaksi Qin Xingxuan, Mu Yi menyeringai dan berkata, ada beberapa hal yang akan terlambat jika Anda melewatkan kesempatan. Anda tidak berpikir bahwa anak laki-laki itu akan mendekati Anda atas inisiatifnya sendiri, bukan? Petik 2. Kata-kata Mu Yi yang tepat sasaran menyebabkan Qin Xingxuan bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya karena malu. Meskipun tradisi kerajaan Sky Fortune berada di sisi konservatif, kenyataannya selalu ada banyak gadis yang dengan berani mendekati orang yang mereka sukai. Kembali saat perjamuan akbar di Sky Fortune City, Lin Ming dikelilingi oleh segerombolan gadis yang mengoceh. Ada yang didorong oleh orang tuanya, ada pula yang pergi karena kemauannya sendiri. Situasi ini biasa terjadi, dan para tetua yang melihat ini hanya akan tersenyum dan tertawa. Itu adalah situasi yang sangat normal. Namun, Qin Xingxuan secara tidak sadar selalu merasa bahwa masalah antara pria dan wanita tidak dapat dipaksakan, alam harus mengambil jalannya. Jika seseorang dengan sengaja mendorong sesuatu, mungkin tidak selalu ada akhir yang bahagia. Dia tidak tahu apakah Lin Ming menyukainya atau tidak. Jika tidak, maka itu akan menjadi situasi yang canggung bagi mereka berdua. Mu Yi memahami pikiran Qin Xingxuan. Dia berkata, tentu saja, jika air pasang datang kepadamu, maka itu hal yang luar biasa. Tetapi kadang-kadang, jika Anda tidak mengambil tindakan dan air pasang surut, itu mungkin pergi dan diambil oleh orang lain. Apakah Anda ingat dengan siapa Lin Ming kembali hari ini? Petik 2. Begitu Zhou Xinyu, gadis yang kembali dengan Lin Ming disebutkan, kata-kata Qin Xingxuan tersangkut di tenggorokannya, tidak bisa berkata-kata. Gelombang binatang buas telah berlalu, dan Green Mulberry City aman dan sehat. Apalagi beberapa hari terakhir ini, karena bantuan dari para tuan dari 7 rumah bela diri yang mendalam, hampir tidak ada kerugian di antara para prajurit. 1000 mil jauhnya, bahkan Sky Fortune City aman. Meskipun mereka lebih lemah dari Green Mulberry City dalam hal master, pegunungan Zhou yang berbatasan dengan utara Sky Fortune City jauh lebih bersahabat dan lebih menyenangkan daripada pegunungan Green Mulberry yang membentang sampai ke rawa-rawa besar di Southern Wilderness. Binatang buas tingkat tertinggi di pegunungan Zhou adalah binatang buas tingkat 4. Tentu, mereka bukan tandingan tuan dari keluarga kerajaan, apalagi, kota Sky Fortune awalnya memiliki 40.000 tentara garnisun elit yang ditempatkan di sana. Bersama dengan bantuan dari militer di dekatnya, mereka memiliki pasukan yang berjumlah 100.000 orang. Dengan pasukan besar yang mengelilingi kota Sky Fortune, tidak ada satupun binatang buas yang mampu menyentuh tembok kota. Namun, selain Sky Fortune City dan Green Mulberry City, kota-kota lain yang tersapu ombak tidak seberuntung itu. Hari-hari ini, Lin Ming tinggal bersama Qin Zia, Qin Xingxuan, dan beberapa lainnya di kediaman keluarga Lin kota Mulberry Hijau. Murid langsung Seven Valleys mendalam, Master Rumah Bela Diri 7 mendalam, cucu tercinta Marsekal Qin,
Gelar-gelar ini menyebabkan semua bangsawan negara di Green Mulberry City yang mendengar mereka merasa gentar dan kagum. Untuk sementara waktu, keluarga Lin menjadi zona terlarang di seluruh kota Green Mulberry. Meskipun ada banyak pengunjung yang berharap bisa melihat Lin Ming atau mungkin Qin Zia, mereka dibatasi karena status mereka. Mereka bahkan tidak bisa masuk melewati gerbang keluarga Lin. Paling-paling, mereka bisa bertemu Lin Wanshan. Lin Ming telah mengasingkan diri di dalam kamarnya dan mulai memurnikan kotoran di dalam esensi aslinya. Dia telah minum terlalu banyak pil belakangan ini dan kultivasinya meningkat terlalu cepat. Jika dia tidak meluangkan waktu untuk menyempurnakan esensi sejatinya, itu pasti akan memengaruhi fondasinya. Selain Lin Ming, Qin Zia juga mengasingkan diri, membuat persiapan terakhir untuk menyerang kemacetan alam Xiantian. 2 hari kemudian, pada pagi yang cerah, ada banyak orang menunggu di halaman keluarga Lin. Ini termasuk Lin Ming, Qin Xingxuan, serta tokoh-tokoh penting keluarga Lin. Seekor Heavenly Wind Eagle terbang ke halaman, dan setelah penutupnya dilepas, seorang pemuda gemuk menjatuhkan diri, membantu pasangan paruh baya turun dari Heavenly Wind Eagle. Pemuda gemuk muda ini berusia 16 atau 17 tahun. Begitu dia melompat dari punggung elang, lapisan lemak tubuhnya bergoyang. Dia memegang lengan seorang wanita dengan rambut melingkar, yang mengenakan gaun sutra biru sederhana. Meski usianya hampir 40 tahun, dia tetap cantik. Hanya saja wajahnya menunjukkan bahwa dia telah menjalani kehidupan kerja dan kesulitan. Terutama ketika seseorang melihat tangannya, mereka dapat melihat bahwa telapak tangannya tertutup kapalan, dan punggung tangannya kasar dan merah. Ini adalah akibat terlalu sering basah di musim dingin. Wanita seusia ini secara alami tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Tetapi pemuda gemuk kecil itu masih sangat penuh perhatian dan membantu, menopang lengannya saat dia turun. Pria di samping pria paruh baya itu tampak sangat biasa. Dia memiliki tubuh yang ramping, sedang, dan dia mengenakan jubah biru muda. Dia memiliki senyum yang sangat baik, jujur, dan menyenangkan. Pemuda gemuk itu berteriak dari kejauhan, "Kakak Lin." Lin Ming berdiri di sana. Dia bisa melihat 3 orang mendekat. Mereka adalah ayahnya, ibunya, dan juga temannya yang tumbuh bersama dan berbagi segalanya. Ketika dia mengalami masa-masa sulit di kota Sky Fortune, berusaha keras untuk bertahan, saudara inilah yang sangat menyayanginya, Lin Xiaodong. Lin Ming tidak tahu berapa kali dia membayangkan reuni ini dalam pikirannya. Ketika dia telah mengambil hampir seluruh tabungan keluarganya dan meningkatkan tekad kuatnya untuk meninggalkan rumah, dia telah pergi hampir setahun penuh. Selama waktu ini dia telah menahan tekanan yang tak terbayangkan, dan juga menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Ada keterkejutan, ada kemuliaan, ada kesedihan, ada kemarahan, kesedihan, pembantaian yang berlimpah, dan nyawanya sendiri telah beberapa kali digantung oleh benang tipis. Dia telah bekerja dengan sepenuh hati untuk memperjuangkan kesuksesannya ketika dia kembali, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak akan selalu bisa membawa kemuliaan kembali ke rumah. Mungkin dia telah jatuh di dunia, dan bahkan kembali dalam keadaan cacat. Tidak hanya dia tidak akan bisa membawa kehormatan kepada leluhurnya, tetapi dia akan menarik ejekan dan ejekan dari tetangganya. Namun, apa yang Lin Ming tahu tanpa bayangan keraguan, adalah bahwa terlepas dari bagaimana dia pulang, apakah itu dengan kekayaan atau compang camping, orang tuanya tidak akan pernah meninggalkannya, bahkan jika dia kehilangan segalanya. Ini adalah cinta yang paling murni dan paling sejati di dunia ini. Cinta yang tanpa biaya, juga tidak perlu dikembalikan. Lin Ming tidak bersemangat, dia juga tidak menangis. Dia diam-diam berlutut di lantai, bersujud kepada orang tuanya. "Ayah, Ibu, anakmu telah kembali." Beberapa hari berlalu dengan damai di keluarga Lin.
Lin Wanshan selalu ingin menyebutkan kepada Lin Ming tentang masalah mengunjungi leluhur. Menurut aturan keluarga Lin, hanya junior keluarga Lin sejati yang bisa membakar dupa di kuil leluhur, dan hanya junior keluarga Lin sejati yang bisa ditulis di pohon keluarga. Saat ini, Lin Ming hanyalah anggota cabang. Lin Wanshan ingin mengangkat masalah ini dengan Lin Ming beberapa kali, tetapi tidak pernah menemukan waktu untuk mengatakannya. Terutama setelah acara dengan Qin Zia, Lin Wanshan mulai secara bertahap menyadari betapa menakutkannya masa depan Lin Ming. Meskipun Lin Wanshan belum pernah bertemu lebih dari segelintir Master Hautian, dia sebenarnya telah mengetahui bahwa di atas alam Xiantian legendaris, ada alam yang lebih tinggi. Dan di masa depan, Lin Ming akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang melangkah ke dunia ini. Apalagi kerajaan keberuntungan langit, atau bahkan seluruh wilayah tujuh mendalam, karakter ini akan menjadi eksistensi yang dapat mengendalikan semua area terdekat di sekitar wilayah tujuh mendalam. Keberadaan tingkat ini sudah melampaui ruang lingkup pemahaman Lin Wanshan. Dalam lingkup 1 juta mil, populasi biasanya diukur dalam miliaran, atau puluhan miliar. Lin Wanshan sadar bahwa jika keluarga Lin-nya dilemparkan ke tanah ini, itu tidak lebih dari sebutir pasir di padang pasir. Dia ragu-ragu untuk membicarakan masalah ini, lalu memutuskan untuk menunggu Lin Ming dan orang tuanya melewati beberapa hari dengan damai sebelum mengungkitnya. Orang tua Lin Ming menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Akhir-akhir ini, setiap pagi, pasangan itu akan keluar dan bertemu dengan wajah Qin Xingxuan yang selalu tersenyum. Bagi pasangan tua yang sudah menikah ini, dia adalah gadis yang sangat menyenangkan dan menyenangkan. Senyumannya selalu pas, dan dia sepertinya tidak peduli dengan status. Dia manis, menyenangkan, dan anggun namun terkendali. Qin Xingxuan sering diikuti oleh seorang pelayan muda yang membawa sekotak makanan, mengantarkan sarapan untuk pasangan tua itu. Ini semua adalah selera ibu kota yang terkenal. Ada kue yang enak dan banyak jenis makanan penutup. Suami dan istri tua itu telah bekerja di restoran selama separuh hidup mereka, dan begitu mereka menggigit, mereka tahu bahwa itu adalah karya koki terkenal. Sore harinya, Qin Xingxuan akan menemani Lin Mu mengobrol. Cara berbicara Qin Xingxuan anggun, dan dia juga memiliki pemahaman yang sangat kaya tentang semua pakaian berbeda dari berbagai bidang. Dia sering membuat Lin Mu tertawa. Terkadang Qin Xingxuan akan mengirim pembantunya untuk membawa kembali beberapa set pola pakaian yang berbeda, dan memotongnya dengan Lin Mu. Pola-pola ini adalah semua gaya yang berasal dari para ahli terkenal di ibu kota. Terkadang Qin Xingxuan bermain catur dengan Lin Fu. Qin Xingxuan cukup pandai bermain catur, ini menyebabkan Oud Lin penuh pujian. Untuk gadis muda yang memiliki keterampilan tinggi dalam catur, dia hanya bisa memuji Qin Xingxuan karena menjadi wanita muda yang cerdas. Secara khusus, Qin Xingxuan memahami upacara minum teh. Oud Lin suka minum teh. Ketika dia menjalankan sebuah restoran, dia masih dianggap kaya di antara keluarga biasa. Karena itu, Oud Lin telah meminum berbagai jenis teh dan memiliki pemahaman yang baik. Namun, dia belum meminum teh terkenal dari ibu kota. Qin Xingxuan telah membawa banyak teh terkenal. Meskipun teh yang harganya beberapa ribu tael ini tidak terlalu dianggap oleh Oud Lin sekarang, dia masih belum memahami seluk-beluknya. Baginya, itu seperti sapi yang mengunyah peoni. Pada saat ini, Qin Xingxuan dengan ramah akan tersenyum, dan menyeduh teh untuk Oud Lin. Dia akan membuat setiap jenis teh, kemudian mereka akan mencium aroma teh, meminum teh, menikmati teh, dan dia akan menjelaskan latar belakang dan filosofi teh tersebut. Semua ini membuat Lin tua bersemangat. Pasangan tua yang sudah menikah itu tidak bodoh. Mereka bisa membayangkan mengapa Qin Xingxuan begitu sering mendekati mereka. Lin Ming sudah berusia 16 tahun. Menurut kebiasaan kerajaan Sky Fortune, itu adalah usia yang matang untuk pertunangan.
Mata Nyonya Lin bersinar saat dia melihat ke arah Qin Xingxuan. Qin Xingxuan cantik dan juga pintar, ahli dalam buku dan prinsip. Dia sudah memikirkannya. Dari cara bicara Qin Xingxuan, penampilannya dan juga pengalamannya, dia mungkin berasal dari kelahiran bangsawan. Ketika Nyonya Lin bertanya siapa putrinya, dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa dia adalah cucu tercinta Marsekal Qin Xiao. Di dalam Marshall Quarters, dia adalah mutiara paling terang dari semuanya. Dikatakan bahwa dia adalah wanita yang bangga, bahkan putra mahkota pun tidak layak untuk ditandingi. Bagi orang-orang biasa di kerajaan keberuntungan langit, mereka sebenarnya tidak memiliki banyak gagasan tentang apa itu 7 lembah mendalam. Tidak peduli seberapa banyak orang lain mengatakan betapa hebat atau menakjubkan atau perkasa mereka akan tetap bingung. Tapi Qin Xiao berbeda. Country Marshal Qin Xiao adalah sosok yang sendirian mengubah gelombang perang 80 tahun yang lalu. Dia sendirian mendukung kerajaan Sky Fortune di pundaknya selama kekacauan dan kelaparan yang disebabkan oleh perang. Karakternya tak tertandingi, dan posisinya sedemikian rupa sehingga bahkan putra mahkota pun harus menghormatinya. Keluarga Qin menempati peringkat di antara yang terbaik di seluruh kerajaan Sky Fortune. Selain keluarga kerajaan Yang, bahkan keluarga Zhang dari Asosiasi Perdagangan Sekutu tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Qin. Meskipun keluarga Zhang lebih kaya dan lebih kuat, mereka tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Qin dalam hal status dan reputasi. Profesi pertanian, manufaktur, dan pedagang kerajaan Sky Fortune semuanya dipandang oleh rakyat biasa sebagai profesi yang rendah hati dan rendah. Hanya keluarga yang memiliki banyak eksploitasi dan warisan yang benar-benar bisa menjadi keluarga kelas 1. Apakah menurutmu wanita dari keluarga Qin menyukai Ming kecil kita? Di malam hari, Lin Mu berbicara dengan Lin Fu dengan ekspresi tidak percaya. Dia mengira Qin Xingxuan mungkin adalah putri dari beberapa keluarga bangsawan acak. Hari-hari ini, ada banyak pejabat dan individu berpangkat tinggi lainnya yang menawarkan putri mereka, bahkan menjelaskan bahwa mereka hanya akan menjadi selir. Lin Mu tidak berpikir bahwa Qin Xingxuan sebenarnya adalah cucu paling luar biasa dari Marsekal Qin. Dia tahu putranya memiliki status yang tinggi, tetapi bahkan Marsekal Quarters yang legendaris itu mendekati mereka dengan tanda-tanda pernikahan, cukup sulit baginya untuk menerima. Jika seorang mak comblang dari Marsekal Quarters datang untuk melamar pernikahan, maka Lin Mu dapat menerima kenyataan yang mustahil ini. Tapi, Qin Xingxuan secara pribadi datang. Lin Mu tahu ketika seorang gadis muda bertindak dengan dan tanpa pengekangan. Bagi seorang gadis muda untuk tampil di depan umum dengan pasangan tua, bukankah ini memaksa tangan mereka? Episode ke-350, dengan judul Mewarisi. Langsung ke dalam alurnya, Lin Ming diam. Selama 1 jam penuh, ibunya membicarakan pernikahan dengannya. Saat dia mengingat kepahitan tersembunyi di matanya, bahkan dia merasakan sakit kepala datang. Lin Ming secara tidak sadar mencoba menghindari cinta dan pernikahan. Ini bukan karena dia telah gagal di bidang ini atau sebelumnya. Meskipun Lin Ming sangat sedih ketika Lan Yunyu mengkhianatinya, kesedihan ini lebih karena dirinya sendiri. Dia benci bahwa dia tidak melawan, dan dia benci bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk itu. Sekarang, masalah ini telah diselesaikan sejak lama, itu bahkan tidak meninggalkan banyak bekas di pikiran Lin Ming. Lin Ming akan membohongi dirinya sendiri jika dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki perasaan terhadap Qin Xingxuan, karena dia melakukannya. Namun, dia tidak dapat menikahinya, karena dia tidak mampu memikul tanggung jawab ini. Dia ditakdirkan untuk meninggalkan kerajaan keberuntungan langit, meninggalkan provinsi Phoenix Suci, meninggalkan wilayah Horizon Selatan, dan menerobos kekosongan bela diri. Jalan ini sangat berbahaya. Satu kecelakaan, satu kesalahan langkah,
dan dia akan dikutuk. Tidak mungkin membawa Qin Xingxuan sepanjang jalan ini, karena dia akan mati. Tetapi jika dia tidak membawa Qin Xingxuan bersamanya, dan meminta agar dia tinggal di rumah bersama ibunya, itu juga tidak mungkin, karena itu terlalu tidak adil baginya. Satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk berjalan bersamanya mungkin adalah Mu Qianyu. Jika dia bersedia. Api menyala di kamar Lin Ming. Ini adalah jimat transmisi suara khusus Sekte Top. Suara Mu Qianyu terdengar di telinga Lin Ming, mengucapkan dua pesan. Pertama, Pulau Phoenix Suci akan segera berperang dengan wilayah Setan Laut Selatan. Kedua, dia harus kembali ke Divine Phoenix Island dalam waktu 3 bulan dan memasuki Divine Phoenix Mystic Realm. Divine Phoenix Mystic Realm, Lin Ming berhenti, dia tidak berharap itu akan secepat itu. Ketika Lin Ming terdaftar sebagai satu-satunya bakat langkah surgawi pada program pelatihan bakat bersama, dia dapat menikmati perlakuan yang setara dengan murid inti dari Pulau Phoenix Ilahi. Dan dia juga diberi kesempatan untuk memasuki alam mistik Phoenix Suci. Lin Ming telah bertanya kepada Mu Qianyu apa itu Divine Phoenix Mystic Realm. Itu bukanlah zona pengujian yang didirikan oleh Divine Phoenix Island, melainkan tempat menakjubkan yang ditinggalkan oleh klan Phoenix kuno. Ketika seseorang memasuki alam mistik Phoenix Ilahi, ada kemungkinan mati. Peluangnya tidak tinggi, hanya sekitar 10%. Tetapi yang menakutkan adalah siapa yang hidup dan yang mati tidak bergantung pada kekuatan, tetapi tampaknya merupakan masalah keberuntungan. Tidak ada hukum yang menyatakan siapa yang akan mati atau mengapa. Yang kuat bisa mati, yang lemah bisa hidup. Dari mereka yang keluar, beberapa mendapatkan keuntungan, beberapa mendapatkan peningkatan kekuatan dan kultivasi, beberapa mendapatkan bahan berharga, beberapa memperoleh harta bermutu tinggi, dan bahkan ada beberapa yang memperoleh garis keturunan yang berharga dari Saint Beast. 3 bulan, aku harus melihat seperti apa alam mistik Phoenix Suci itu. Lin Ming duduk di atas bantal dan terus berlatih. Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle perlahan-lahan mengkonsolidasikan kultivasinya dan memurnikan racun pil. Sistem budidaya pengumpulan esensi Lin Ming sekarang mengandalkan Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Chaotic Virtuous Combat Meridians hanyalah panduan metode budidaya transformasi tubuh, dan tidak lagi cocok baginya untuk berlatih pada periode kondensasi puls untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Seperti ini, 2 hari lagi berlalu. Setiap hari, Lin Ming akan meninggalkan kamarnya yang tenang dan menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-temannya. Hari ini, Lin Ming baru saja selesai makan dengan orang tuanya, dan sedang bermain catur dengan Lin Xiaodong, ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang berkata, "Lin Ming." Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat Qin Xingxuan yang berpakaian bagus. Dia memegang nampan teh di tangannya, dan berdiri melawan matahari terbenam yang cerah, tersenyum indah. Saat Lin Xiaodong melihat Qin Xingxuan, wajahnya yang montok berkerut dengan seringai licik, dan dia dengan sengaja berteriak dengan sangat berlebihan, "Oh, saya baru ingat bahwa saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Aku pergi dulu." Petik 2. Saat dia mengatakan ini, dia dengan cepat bergegas pergi, hanya meninggalkan Qin Xingxuan yang tersenyum canggung. Dia perlahan mengatur set teh di atas meja batu. Itu adalah hari yang malas. Sinar matahari sore musim semi yang cerah bersinar, berkilauan. Duduk di paviliun taman dengan teh, menikmati minuman, dengan keindahan menuangkan teh dan bisa melihat bunga, ini adalah kehidupan seperti peri. Namun, Lin Ming sebenarnya tidak dapat menikmati semua ini pada saat itu. Sebaliknya, dia agak takut. Qin Xingxuan dengan tidak tergesa-gesa membilas cangkir teh, menyeduh tehnya. Aroma ringan keluar, menyegarkan hati. Brother Lin, beberapa hari terakhir ini benar-benar membuatmu stres, kan?
Qin Xingxuan berbisik sambil dengan lembut meletakkan cangkir teh di depan Lin Ming. Lin Ming berhenti. Qin Xingxuan selalu memanggilnya dengan nama lengkapnya. Dia tidak pernah menjadi seseorang yang merujuknya dengan gelar yang begitu jauh dan terhormat seperti Saudara Lin. Lin Ming tidak tahu mengapa, tapi dia merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Dengan aroma teh yang memenuhi udara, kedua orang itu terdiam. Perlahan, saat teh mendingin, Qin Xingxuan dengan tenang berkata, "Besok saya akan kembali ke ibu kota." Lin Ming menjawab, perasaan tidak bahagia di hatinya. Melihat ekspresi Lin Ming, Qin Xingxuan tiba-tiba tersenyum. Sinar matahari bersinar di gaun kuning mudanya, itu benar-benar menarik bagi mata manusia. Dia berkata, "Brother Lin, akhir-akhir ini saya telah memikirkan banyak hal. Dan, tampaknya ada beberapa hal yang ditakdirkan tidak benar. Misalnya, beberapa ratus tahun dari sekarang, ketika saya menjadi seorang wanita tua, bahkan saya tidak akan dapat mentolerirnya." Suara Qin Xingxuan sepertinya memiliki nada bercanda yang menutupi kepahitan di hatinya, menyebabkan Lin Ming menjadi sangat tidak nyaman. Beberapa ratus tahun dari sekarang, penampilan Lin Ming tidak akan banyak berubah. Adapun Qin Xingxuan, akan sangat sulit baginya untuk menerobos ke ranah inti berputar. Beberapa ratus tahun dari sekarang, dia mungkin sudah mencapai titik akhir hidupnya. Hanya titik ini yang menyebabkan kedua individu ini hidup di dunia yang terpisah, tidak dapat bersama. Ini adalah masalah yang disebutkan Qin Xingxuan dia tidak akan bisa mentolerir, dia benar-benar tidak menginginkan adegan seperti itu. Teh sore diminum kurang dari setengah jam. Tehnya masih berbau harum, tapi rasanya ada rasa pahit yang menyengat hati. Bahkan setelah Qin Xingxuan pergi, Lin Ming masih linglung. Memikirkan wajah cantiknya secara bertahap memudar di bawah pisau waktu, Lin Ming merasa hatinya sakit dengan penyesalan. Hanya jika, tiba-tiba, pikiran Lin Ming bergetar. Qin Xingxuan bahkan belum berusia 16 tahun, dan budidayanya hanya pada tahap penempaan tulang. Jika dia mengesampingkan semua kultivasinya saat ini dan berlatih kembali dari awal, maka Lin Ming telah menyelesaikan tahap transformasi fisik esensi sejati awal dari Chaotic Virtues Combat Meridians. Adapun True Primal Chaos Formula, Lin Ming telah mencapai sukses besar lapisan ketiga. Itu adalah metode revolusi esensi sejati utama dari Chaotic Virtues Combat Meridians. Dengan fondasi ini, dia mungkin mencoba untuk mengukir pengetahuan tentang True Primal Chaos Formula ini pada slip giok. Jika dia bisa meninggalkan beberapa metode kultivasi dan warisan alam dewa kepada istri dan anak-anaknya di masa depan sehingga mereka bisa menjadi lebih kuat, hanya dengan cara itu Lin Ming akan memiliki ketenangan pikiran yang sejati. Dengan bakat kelas 6 Qin Xingxuan, jika dia mempelajari beberapa warisan alam para dewa, dan juga memiliki beberapa peluang keberuntungan, maka mencapai ranah inti berputar seharusnya bukan apa-apa. Di masa depan, Qin Xingxuan bahkan mungkin sangat membantunya. Dengan pola pikirnya, Lin Ming memasuki ruangan yang sunyi, mengeluarkan slip giok kosong, dan mulai mengukir True Primal Chaos Formula. Mengukir panduan metode kultivasi adalah proses yang sulit dan sangat rumit, dan orang tersebut mengukir dan sangat mahir dalam metode kultivasi ini. Ini juga alasan mengapa slip giok metode budidaya sangat berharga. Lin Ming menghabiskan siang dan malam penuh untuk akhirnya mengukir paruh pertama dari True Primal Chaos Formula. Tentu saja, ada banyak kekurangan dan beberapa kelalaian, tapi ini adalah yang terbaik yang bisa dilakukan Lin Ming, kecuali dia bisa mengolah formula True Primal Chaos menuju kesempurnaan. Jika Qin Xingxuan mempraktikkan metode kultivasi ini, dia harus mengambil banyak jalan memutar dan akan jauh lebih sulit daripada ketika Lin Ming mempraktikkannya. Tapi, itu jauh lebih unggul dari berlatih metode budidaya tingkat ketiga dari 7 lembah mendalam.
Saat tengah malam, lampu minyak di kamar Qin Xingxuan masih bersinar terang. Dia berkultivasi di tempat tidurnya, tetapi hatinya tidak tenang. Dia iri pada Mu Qianyu, jika saja dia memiliki bakat dan kekuatannya. Qin Xingxuan tidak takut penuaan, dia juga tidak menginginkan keabadian. Yang dia takuti adalah ketika suaminya masih tampak tegap, pemuda tampan, dia akan menjadi nenek berambut putih. Baginya, ini adalah masa depan yang sangat menakutkan dan mengerikan. Bahkan jika suaminya bisa menerima ini, dia tidak bisa. Pintu berbunyi, itu Lin Ming. Qin Xingxuan tercengang. Tidak sopan memasuki kamar wanita saat larut malam, terutama jika dilihat oleh orang lain. Ini pasti masalah luar biasa. Qin Xingxuan dengan hati-hati menyambut Lin Ming ke kamarnya, dengan bingung. Dia bertanya, "Saudara Lin, apakah ada masalah yang mendesak untukmu?" Lin Ming tidak berbicara obrolan kosong. Dia mengeluarkan slip giok dan meletakkannya di atas meja. Qin Xingxuan mengambil slip giok, masih hangat saat disentuh. Slip giok ini jelas baru diukir, jika tidak maka akan terpoles halus dengan sentuhan tangan. Saat dia menyelipkan akal sehatnya ke slip giok, Qin Xingxuan tercengang. Dia terus melihat dengan cermat. Setelah 1/4 jam, Qin Xingxuan menarik akal sehatnya, terkejut, dan melirik Lin Ming dengan ketidakpercayaan di matanya. Meskipun Lin Ming tidak mengukir seluruh True Primal Chaos Formula, dengan kecerdasan dan bakat Qin Xingxuan, dia sudah menyadari betapa berharganya metode budidaya ini. Itu benar-benar lebih berharga dan langka daripada metode budidaya inti dari 7 lembah mendalam. Ini, metode kultivasi ini, suara Qin Xingxuan bergetar saat dia berbicara. Mungkin metode budidaya yang sangat berharga ini diperoleh oleh Lin Ming ketika dia mempertaruhkan nyawanya di reruntuhan kuno di suatu tempat. Bagaimana dia bisa dengan mudah memberikan ini begitu saja? Sekarang, memberikan ini padanya adalah komitmen, janji dan sumpah. Itu jauh lebih dapat diandalkan daripada bisikan manis dan kata-kata cinta. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Untuk sementara waktu, banyak pikiran kacau melonjak ke dalam pikiran Qin Xingxuan. Tiba-tiba dia ingin menangis. Lin Ming berkata, "Metode kultivasi ini hanya sebagian. Saya tidak memiliki slip giok asli, saya hanya bisa berlatih. Hal ini sangat sulit untuk dijelaskan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa metode kultivasi ini sangat penting, dan sangat penting dijaga kerahasiaannya. Jika tidak, itu akan memicu bencana. Setelah itu, ketika saya memiliki kemampuan untuk mengukir sisanya, saya akan melakukannya dan memberikannya kepada Anda. Segalanya untuk Anda." Petik 2. Qin Xingxuan memegang slip giok di dekat dadanya, bibirnya mengerucut saat dia menatap Lin Ming. Mata Lin Ming lembut dan lembut, lebar dan hangat. Melihatnya, dia tidak bisa membantu tetapi menutup matanya, bulu matanya bergetar. Setelah Qin Xingxuan menenangkan dirinya, dia membuka matanya dan berkata, "Saya tidak akan menceritakan ini kepada siapapun. Hentikan metode kultivasi yang Anda latih, dan ambillah formula Chaos Primal sejati, ini sebagai fondasinya. Latih kembali diri Anda melalui pelatihan kekuatan, pelatihan daging, pelatihan jeroan, mengubah otot, dan penempaan tulang. Singkirkan semua kotoran dari tubuh Anda dan sempurnakan esensi sejati yang temper dari tubuh Anda. Ini adalah satu-satunya cara Anda dapat mengatur ulang fondasi Anda." Petik 2. Lin Ming tidak berencana meminta Qin Xingxuan mempelajari tempering marrow. Kondisi untuk tempering marrow terlalu sulit, itulah alasan mengapa dia akan mengajari Qin Xingxuan yayasan True Primal Chaos Formula. Selama Qin Xingxuan membangun fondasi dan terus berlatih sistem pengumpulan esensi, semuanya mungkin. Kemudian, ketika Qin Xingxuan menelan pil, dia juga bisa menggunakan flame essence-nya untuk membantunya membersihkan kotoran dari tubuhnya. Dengan masalah ini selesai,
Lin Ming sangat senang. Pada saat itu, seolah-olah sejumlah besar racun pil di tubuhnya telah menghilang. Tanpa khawatir lagi, Lin Ming akan pergi ke Pulau Bulan Gelap dan mengambil harta karun dari Sekte Perebutan Bulan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.